Halo semua, kembali berjumpa dalam channel ini. Kita masih belajar tentang perbandingan. Namun yang akan kita bahas kali ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan, gitu ya. Karena banyak bentuk variasi sebenarnya dari soal perbandingan itu sendiri, gitu ya. Nah, coba perhatikan beberapa soal berikut. Tentukan nilai yang belum diketahui supaya setiap pernyataan berikut bernilai benar ya. Nah, untuk yang pertama, 6 banding 24 sama dengan berapa banding 20 sama dengan berapa banding 28 ya. Nah, agar perbandingan ini senilai, maka kita harus tentukan titik-titik yang belum diketahui ini ya. Caranya sebenarnya cukup simpel sih. Kita ambil yang diketahui dulu, 6 banding 24. Nah, 6 banding 24 ini kamu bisa sederhanakan dulu. Oke, kita coret di sebelahnya ya. 6 banding 24 kalau kamu sederhanakan, artinya kedua pembilang dan penyebutnya ini sama-sama bisa dibagi, ya bisa dibagi 6. Oke, 6 bagi 6, 24 bagi 6. Nah, akan kamu dapatkan 1 banding 4 gitu ya. 1 banding 4. Artinya kalau penyebutnya itu 20, nah ini kan titik-titik per 20. Artinya biar sama dengan 1 banding 4. Artinya 4 kali berapa sama dengan 20? Ya 4 kali 5 gitu ya. Atasnya juga sama, berarti 1 kali 5 juga gitu ya. Jadi 1 kali 5, jadi ya 5 per 20 sama dengan 1 per 4. Berarti di sini kamu isi 5 gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian sama titik-titik per 28. Titik-titik per 28 itu sama dengan 1 per 4. Artinya 4 kali berapa sama dengan 28? 4 kali 7 ya. Oke. Ini kali 7 juga. Jadi 1 kali 7, 7. Jadi ini nilainya 7 per 28 gitu ya. Nah, hal yang sama juga kamu gunakan untuk menjawab soal yang kedua. Nah, di sini titik-titik banding 20 sama dengan titik-titik banding 25 sama dengan 6 banding 30 ya. Kita ambil yang diketahui dulu ya. Nah, jadi 6 banding 30 ini kan bisa kamu sederhanakan lagi gitu ya. Sederhanakan saja biar kamu gampang menentukan nilai yang belum diketahui itu ya. Jadi ternyata 6 dengan 30 sama-sama habis bagi 6 ya. Nah, kita sederhanakan dulu, didapatkanlah 1 banding 5. Nah, kita jawab titik-titik banding 20 itu berapa? Titik-titik banding 20 itu sama dengan 1 banding 5 gitu ya. Kita samakan dengan yang ini. Nah, yang ini kan udah disederhanakan jadi 1 banding 5 gitu. Nah, sama. Kita lihat posisinya. Yang paling kanan dengan yang paling kanan. Berarti ini dikali berapa? Oh, ini ke sini dikali 4. Berarti 1 juga kali 4. Gitu ya. Berarti ini kali 4 juga. Kali 4 berarti 4 banding 10 gitu ya. Nah, gitu. Sama dengan ini. Kalau ini 25 berarti titik-titik banding 25. Berarti ini 1 banding 5 dikalikan 5. Ini juga dikalikan 5. Jadi 5 banding 25 ya. Nah, kamu juga bisa lakukan hal yang sama untuk soal yang ketiga ini. Oke? Kalau kamu mau coba, silahkan coba sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada beberapa contoh soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan gitu ya. Yang pertama, perbandingan antara uang Hera dan Ivan adalah 4 banding 7. Jika uang Ivan adalah 42.000, maka
uang Hera sebesar titik-titik gitu ya. Diketahui uang Hera dan uang Ivan perbandingannya 4:7. Oke, kita tulis diketahui uang Hera banding uang Ivan sama dengan 4:7 ya. Atau uang Hera kita simbolkan dengan H, uang Ivan kita simbol dengan I saja ya, biar gampang menulisnya. Nah, uang Ivan sebenarnya itu adalah 42.000 gitu ya. Uang Ivan sama dengan 42.000. Nah, pertanyaannya uang Hera berapa? Nah, ditanya uang Hera. Nah, kamu bisa jawab seperti ini. Maka uang Hera, atau kita simbolkan dengan H, itu sama dengan uang Hera perbandingannya berapa dibanding uang yang diketahui. Yang diketahui itu uang siapa? Uang Ivan. A dibanding I dikali dengan uang Ivan itu sendiri, gitu ya. Nah, perbandingan uang Hera dan uang Ivan itu adalah 4:7. 4 uang Hera, 7 uang Ivan. Nah, dikalikan dengan uang Ivan sebenarnya berapa? 42.000 gitu ya. Nah, kamu bisa kalikan 4 dengan 42.000. Setelah itu kamu bagikan dengan 7. Atau kamu boleh bagikan 42.000 dengan 7 terlebih dahulu ya. Kalau Bapak sih gampangnya 42.000 dibagi 7 saja dulu ya. 42.000 dibagi 7 sama dengan 6.000 gitu ya. 7 dibagi 7 ya 1. 4 kali 6.000 24.000. 24.000 bagi 1 ya 24.000. Nah, seperti itu. Jadi uang Hera adalah 24.000 rupiah ya. Jadi uang Hera sebesar 24.000. Nah, seperti itu ya. Atau alternatifnya boleh seperti ini. Alternatif jawaban. Nah, kamu bisa gunakan misalnya di sini uang Hera banding uang Ivan adalah 4:7. 4:7 gitu ya. Ini uangnya Hera, ini uangnya Ivan. Nah, yang diketahui adalah uang Ivan. Nah, itu adalah 42.000. Uang Ivan sebenarnya 42.000. Kita tulis di bawah perbandingannya si Ivan. 7 ke 42.000 itu dikalikan berapa? Dikalikan 6.000. Oke ya. Jadi 7 kali 6 sama dengan 42.000. Hal yang sama digunakan untuk mencari uang Hera sebenarnya. Jadi 4 kali 6 24 ya. 24.000. Nah, dapatlah uang Hera ini ya. Oke. Kamu bisa gunakan alternatif jawaban ini untuk menyelesaikan soal yang seperti ini. Oke. Hasilnya pun sama saja seperti itu ya. Untuk soal yang nomor 2, banyak buku di kardus A dan di kardus B memiliki perbandingan 2:3. Diketahui buku di kardus A sebanyak 18 eksemplar. Berapa eksemplar total semua buku yang ada di kardus A dan B? Nah, diketahui banyak buku di kardus A dan kardus B itu perbandingannya 2:3 ya. Misalnya kita mau anggap banyak buku di kardus A itu adalah kita simbolkan dengan A, sedangkan yang banyak buku di kardus B itu kita simbolkan B. Jadi kita buat A banding B itu sama dengan 2:3 seperti itu ya. Oke.
Nah, diketahui buku di kardus A sebanyak 18 eksemplar. Ya, banyak buku di kardus A. Eksemplar. Kita tulis 18 saja ya. Pertanyaannya, total buku di kardus A dan B. Nah, itu pertanyaannya. Maka total buku di kardus A dan B berarti A tambah B dong ya. Oke, A tambah B. A tambah B. Itu yang ditanya. Yang ditanya A tambah B berarti perbandingannya A tambah B per. Nah, yang bawahnya ini harus diketahui. Diketahui apa? Kardus di A. Banyak kardus A. Baru kita kalikan dengan banyaknya kardus A. Gitu ya. Nah, perbandingan A dengan B adalah 2:3. Sedangkan bentuk perbandingan yang di sini itu adalah A plus B banding A. Berarti kita harus cari dulu perbandingan A plus B itu berapa. A plus B berarti kita tambahkan ini dengan ini. Oke ya. Oke. Iya, jadi 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. A nya berapa? A di perbandingannya itu adalah 2. Nah, dikalikan A yang sebenarnya. A sebenarnya berapa? 18. Cara yang sama, kita boleh bagi ini dengan ini ya. Sama-sama bisa dibagi 2. Dibagi 2, 9. Dibagi 2, 1. 5 kali 9 sama dengan 45. Jadi, total buku adalah 45 eksemplar. Nah, alternatif jawabannya oke, di perbandingan ini kita temukan A banding B gitu ya. A banding B. Kemudian pertanyaannya kan total buku, total semua buku gitu ya. Maka kita sematkan perbandingan yang satunya, total semua buku, jadi A tambah B begitu ya. Nah, untuk perbandingan A banding B itu 2:3. Nah, untuk yang total buku ini A tambah B berarti kita jumlahkan perbandingannya 2 tambah 3 di 5 seperti itu ya. Nah, yang diketahui itu adalah banyak buku di kardus A. Berarti kita tempatkan 18 eksemplar itu tepat di bawah 2. Ya. Oke. Nah, jadi untuk total yang sebenarnya itu, total buku sebenarnya untuk yang di kardus B itu juga belum diketahui berapa. Dan pertanyaannya adalah berapa eksemplar total semua buku yang ada di kardus A dan B ini. Gitu ya. Berarti kita hanya mencari yang ini saja ya. Yang ini tidak perlu ya. Nah, sama seperti tadi. Ini ke sini dikalikan berapa? Cara menentukannya, lihat 2 ke 18. 2 kali berapa sama dengan 18? Iya, 2 kali 9. Artinya, untuk mencari total dari buku di kardus A dan B adalah 5 kali 9. 5 kali 9 berapa? 45. Seperti itu ya. Jadi ini adalah alternatif jawaban yang bisa kalian gunakan untuk menjawab soal yang seperti ini. Oke, soal nomor 3. Diketahui perbandingan kelereng biru dan merah adalah 3:5. Jika selisih kedua kelereng sebenarnya 18 buah, maka banyak kelereng biru adalah, diketahui
perbandingan kelereng biru dan merah. Banyaknya kelereng biru kita simbolkan dengan B ya. Kemudian kelereng merah kita simbolkan dengan M. Biru dan merah. Perbandingannya berapa? 3:5. Selisih kedua kelereng sebenarnya adalah 18. Berarti selisih ya. Selisih sama dengan 18 buah. Pertanyaannya ditanya banyak kelereng biru. Oke. Nah, kita temukan ada diketahui selisihnya. Selisih itu artinya yang besar dikurangi yang kecil, atau yang paling banyak dikurangi dengan yang paling sedikit. Kalau kita lihat dalam perbandingan kelereng biru dan kelereng merah, kalau kita bandingkan yang paling banyak adalah kelereng merah. Kenapa? Karena perbandingannya lebih besar daripada kelereng biru gitu ya. Kalau kelereng biru perbandingannya 3, kalau merah itu 5 ya angka perbandingannya. Nah, jadi untuk menjawabnya berarti kita jawab seperti ini ya. Selisih berarti yang besar dikurangi kecil, berarti M kurang B gitu ya, karena merah lebih besar gitu. Untuk perbandingannya M kurang B ditempatkan di atas, kemudian yang diketahui harusnya yang diketahui itu yang di bawah ya. Hapus saja dulu. Ya. Oh iya, dari awal kita salah. Seharusnya yang biru ya, karena yang ditanya biru gitu ya. Jadi tempatkan B sama dengan, ditanya biru ya, B sama dengan B per yang diketahui apa? Selisih ya, M kurang B. Nah, baru dikalikan dengan M kurang B sebenarnya gitu ya, M kurang B sebenarnya. Nah, untuk perbandingan ya, kelereng biru berapa? Kelereng biru kan 3, tapi di sini 3. Untuk angka perbandingannya gimana? M kurang B. Ya kita kurangi saja gitu ya, M kurang B-nya. M kurang B-nya berarti 5 kurang 3. Jadi 2. Seperti itu ya. Dikalikan M kurang B sebenarnya itu 18. Ya udah, kita sama-sama bagikan ini. Dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 9, dibagi 2 1 ya. Artinya 3 kali 9 27 bagi 1 ya. 27. Jadi banyak kelereng biru adalah 27 buah gitu ya. Nah, seperti itu. Atau kita bisa gunakan alternatif jawaban. Alternatif jawabannya kita buat perbandingan biru dan merah. Ingat di sini ada selisih. Ya. Berarti biru banding merah banding selisih ya. Karena ada kata selisih di sini ya. Yang kita buat untuk menentukan jawabannya nantinya ya. Selisihnya berarti yang besar dikurangi kecil. Ternyata yang merah lebih besar. Oke. Nah, di bawah dari yang telah kita simbolkan ini, kita isi angka-angka perbandingannya. Biru banding merah itu 3:5. Jadi 3:5. Nah, M kurang B berarti selisihnya ya. Jadi selisih dari B dan M ini di angka perbandingannya itu adalah 2. Dapat dari 5 kurang 3. Nah, di bawahnya lagi kita tuliskan keadaan sebenarnya atau kondisi sebenarnya. Kondisi sebenarnya itu diketahui selisihnya. Oke, selisihnya kan ini. Artinya kita tuliskan selisih yang sebenarnya itu 18 gitu ya. Nah, ini belum diketahui dan belum diketahui. Tinggal yang mana yang mau dicari dalam soal. Yang dicari dalam soal adalah kelereng biru. Kelereng biru berarti ini. Ya, ini yang kita cari. Oke.
dari baris kedua ke baris ketiga ini dikalikan berapa? 2 kali berapa sama dengan 18? Ya, kali 9 gitu ya. Berarti untuk mencari kelereng biru sama dengan 3 kali 9 sama dengan 27 gitu ya. Oke, bisa dipahami, cukup simpel. Nah, kembali ke nomor 4. Perbandingan panjang dan lebar sebuah persegi panjang adalah 5:7. Diketahui keliling persegi panjang tersebut adalah 48 cm. Berapakah panjang dan lebar persegi panjang tersebut? Diketahui panjang dan lebar, kita simpulkan P dan L. Panjang dan lebarnya adalah, kalau dibandingkan itu 5:7. Nah, diketahui kelilingnya ini, ya, keliling persegi panjangnya adalah 48 cm. Oke, keliling persegi panjangnya rumusnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar gitu ya. Oke, atau 2 dalam kurung panjang tambah lebar. Ingat ya, itu adalah keliling persegi panjang. Jangan sampai lupa untuk rumus-rumus mencari luas maupun keliling bangun datar, karena ini akan dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konteks keliling nantinya atau konteks luas gitu ya. Jadi jangan kamu lupakan pelajaran yang udah kamu pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Nah, ditanya berapakah panjang dan lebar ya. Panjang berarti dua-duanya nih, panjang dan lebar. Persegi panjang PP ya, Bapak singkat persegi panjang. Nah, jadi ada 3 buah yang kita bandingkan. Yang pertama panjang, lebar, dan keliling. Oke ya. Nah, untuk menjawab kita buat perbandingannya aja dulu ya. Panjang banding lebar banding keliling. Panjangnya 5, lebarnya 7. Loh, kelilingnya berapa? Keliling kan kita gunakan rumus 2P tambah 2L. Oke. Kita coret-coret di sini aja. Oke. Keliling kan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Panjangnya berapa di angka perbandingan? 5 kan? Jadi 2 kali 5 ditambah 2 kali lebarnya berapa? 7. 2 kali 7. 2 kali 5 10. 2 kali 7 14. Sama dengan, kalau dijumlahkan adalah 24. Berarti angka perbandingannya itu adalah 24 ya. Nah, seperti ini. Kita sudah dapat perbandingan panjang, lebar, dan keliling persegi panjang itu. Nah, yang mau kita cari adalah masing-masing ya. Kau mencari panjang, berarti perbandingan panjang, dan diketahui kan keliling, berarti bawahnya harus keliling gitu ya, baru dikalikan dengan keliling sebenarnya. Panjang dalam perbandingannya 5, kelilingnya 24, dikalikan keliling sebenarnya berapa di dalam soal ya, diketahui 48 cm, berarti 48. Ternyata ini bisa membagi ya, dibagi 24 1, dibagi 24 ini 2. Jadi 5 kali 2 10. Ya, dapatlah panjang sebenarnya adalah 10. Sedangkan lebarnya, berarti di sini angka perbandingannya lebar bagi keliling. Kok keliling? Karena diketahui kan keliling sebenarnya ya. Makanya bawahnya itu dibandingkan dengan keliling gitu ya. Dibandingkan dengan yang diketahui. Ternyata lebarnya itu adalah 7. Sisi lebarnya 77 banding kelilingnya 24 kali 48 gitu ya. Terus 14 ya. Tepat 14 nya dapat dari mana? Ini kita kecilin. Ya, jadi 14. Ini 1 meter.
cm gitu ya. Jadi panjang dan lebar persegi panjang berturut-turut adalah 10 dan 14. Nah, seperti itu ya. Nah, begitulah kira-kira bentuk dari soal. Sebenarnya masih banyak variasi soal yang lain. Mungkin nanti saya upload di episode yang berikutnya. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.